Ya, puji Tuhan kita boleh masuk dalam diskusi pembahasan Alkitab kita pada hari ini. Dan tema yang hari ini diangkat, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ayat Alkitab yang akan kita baca ada dua bagian, yaitu yang pertama dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53, dan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai terdekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan bertangkap ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ketujuh, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini sifatnya interaktif. Jadi apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung ajukan angkat tangan saja. Saya akan lihat di monitor siapa yang di tengah-tengah penjelasan saya ada pertanyaan, silakan langsung angkat tangan. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada materi yang ingin saya bagikan. Saya ingin memulai dengan petunjuk-petunjuk di Alkitab maupun dalam tradisi kekristenan mengenai peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Ini sangat penting supaya kita tahu dulu bagaimana sih sebetulnya peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu. Yang pertama, petunjuk pertama ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, bahwa peristiwa kenaikan ini terjadi 40 hari setelah Yesus bangkit, atau 40 hari setelah Paskah Kristen, ya, karena Paskah itu sebetulnya adalah hari raya orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Pesach. Yom Pesach itu tidak selalu sama dengan Paskahnya orang Kristen, karena Paskah orang Kristen itu kan hanya satu hari dan terjadi di hari Minggu. Sementara Yom Pesach, Paskah orang Yahudi itu berlangsung selama 1 minggu. Nah, kemudian petunjuk yang kedua dikatakan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu terjadi di satu bukit yang disebut Bukit Zaitun dekat Betania. Jadi kalau Bapak Ibu baca cerita Yesus dan murid-muridnya, pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari Yerusalem. Pertama mereka berkumpul dulu di Yerusalem, lalu kemudian Yesus mengajak mereka pergi keluar dari Yerusalem menuju ke dekat Betania.
Nah, di dekat Betania itu ada Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun ini kalau secara peta, secara geografis, dia terletak di antara Yerusalem dan Betania. Betania ini kita tahu di sana adalah tempat Yesus membangkitkan Lazarus. Itu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang ketiga, Injil Matius dan Injil Yohanes tidak mencatat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Di Injil Matius ada peristiwa terakhir, yaitu Yesus memberi amanat yang dikenal luas dalam kekristenan, amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dan seterusnya. Tapi tidak disebutkan dalam Injil Matius bahwa setelah itu Yesus naik ke surga, tidak. Jadi hanya berhenti sampai di Yesus memberi amanat itu. Nah, Yohanes juga tidak mencatat tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi yang mencatat itu hanya Markus. Markus pun hanya sepintas. Dia hanya bercerita peristiwa sepintas Yesus memberkati murid-muridnya lalu terangkat ke surga. Dia tidak jelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi secara panjang lebar. Nah, jadi yang mencatat secara jelas itu hanya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dan dalam tradisi gereja, dalam teologi Kristen, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ini sama-sama ditulis oleh seorang yang bernama Lukas, yang adalah seorang tabib atau seorang dokter kalau pada zaman sekarang. Jadi berasal dari satu tangan sebenarnya yang menulis peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Jadi nanti apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga, itu nanti akan kita bahas kemudian. Nah, selanjutnya, Yesus naik ke surga, dikatakan dalam Markus 16 ayat 19, dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Jadi, inilah petunjuk kuat yang diberikan oleh Injil Markus. Karena perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, dalam gereja Protestan, diyakini bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling tua. Di Markus dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Kata kunci atau kalimat kunci inilah yang sebetulnya dibahas dalam Alkitab. Kalau kita lihat, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu disebutkan dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes, dalam Kisah Para Rasul, dalam surat Roma, Efesus, surat Kolose, 1 Petrus, dan bahkan sampai ke surat Ibrani. Jadi ini menunjukkan bahwa semua penulis perjanjian baru, ya dari penulis Injil, Paulus penulis surat-surat, lalu di surat-surat surat Petrus, dan surat Ibrani, itu semua menyinggung soal Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini merujuk pada peristiwa kenaikan Yesus. Jadi sebenarnya meskipun Matius dan Yohanes tidak mencatat tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga, bukan berarti mereka menolak peristiwa itu. Karena petunjuk-petunjuk tentang itu juga disinggung dalam kedua Injil ini. Begitu juga Paulus. Paulus berbicara tentang kenaikan Yesus, tapi dia langsung pada poinnya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Karena ada beberapa orang yang sering bertanya, kok cuma Lukas dan Kisah Para Rasul yang menulis peristiwa kenaikan Yesus, bagaimana Injil yang lain? Injil yang lain tidak secara eksplisit dia bicara bahwa Yesus naik ke surga, tapi dia berbicara Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini petunjuk yang cukup kuat untuk kita percaya bahwa sebetulnya Injil-Injil yang lain juga berbicara tentang Yesus. Lalu kemudian, ini hanya tambahan saja, bukan dari Alkitab, perayaan gerejawi atau sejarah gereja selalu jatuh pada hari Kamis. Ya, jadi tahun kapanpun kita ganti tahun demi tahun selalu jatuh pada hari Kamis. Ya, atau 40 hari setelah Paskah. Atau 10 hari sebelum Pentakosta. Ini dulu gambaran umum tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga dari dalam Alkitab. Nah, kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Saya ingin sedikit berbicara tentang bukti historis kenaikan Yesus ke surga. Nah, satu-satunya bukti historis Yesus naik ke surga adalah adanya sebuah kapel. Kapel, kenapa disebut kapel? Karena ukurannya kecil. Ini hanya 3 kali 3 meter. Dikelilingi oleh pagar yang kalau tidak salah ukurannya 12 kali 12. Pagar berbentuk segi 8. Nanti kalau Bapak Ibu kita punya berkat, kita sama-sama pergi ke sana.
Ini adanya di atas Bukit Zaitun. Saya sudah pernah ke sana, sudah pernah masuk ke sana, jadi saya bisa gambarkan kira-kira bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti di gambar ini, dan Bapak Ibu semua bisa lihat dengan baik. Saya ingin bicara dulu tentang kapel ini. Kapel ini adalah gereja pertama yang dibangun pada tahun 392 di atas jejak kaki Yesus. Ya. Kenapa jejak kaki Yesus saya taruh dalam tanda petik di sini? Karena ini adalah kepercayaan atau tradisi. Ya, kalau kepercayaan atau tradisi itu berarti ini berangkat dari apa yang diyakini secara turun-temurun oleh umat Kristen. Nah, itu dulu. Jadi ada jejak kaki Yesus di Bukit Zaitun itu, dan di atas jejak kaki itulah dibangun kapel ini. Dulunya ini gereja, jadi tidak sekecil ini. Dulu dibangun besar, tapi kemudian ada peristiwa, nanti akan dijelaskan kemudian. Pembangunannya dibiayai oleh Poimenia. Poimenia ini adalah seorang perempuan kaya yang berasal dari Bizantium. Bizantium ini adalah nama kerajaan pecahan dari kerajaan Romawi. Jadi kalau kita belajar sejarah umum, kerajaan Romawi itu dulu sangat kuat. Lalu kemudian dia pecah menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat berpusat di Roma, sementara Romawi Timur berpusat di Konstantinopel, ya, atau yang sekarang di Istanbul, Turki. Nah, Romawi Timur inilah yang disebut Bizantium. Setelah Romawi Barat hancur, yang berpusat di Roma ini hancur, yang tersisa adalah yang Bizantium ini. Mereka lah yang kemudian terlibat dalam perang salib. Nah, ada seorang perempuan dari Bizantium namanya Poimenia, orang yang kaya dan dikatakan dia seorang yang saleh. Dia mendedikasikan kekayaannya untuk membangun gereja di Zaitun. Dan inilah gereja yang pertama dibangun ketika Konstantinus, Kaisar Konstantinopel, Kaisar Bizantium, menerima kekristenan, menjadi Kristen, dan menjadikan Kristen sebagai agama resmi di Bizantium. Jadi setelah Kristen diterima, diakui oleh Romawi, lalu kemudian jadi agama resmi di Romawi. Nah, banyak orang-orang Romawi yang menjadi percaya kepada Yesus, lalu ternyata karena mereka punya banyak duit, mereka kemudian berpikir, duit ini harus dipergunakan, maka mereka memberinya untuk pembangunan. Itu. Jadi kemudian pada tahun 614, gereja ini dihancurkan oleh Persia, sekarang Iran ya, dalam perang Romawi melawan Persia. Itu kehancuran pertama gereja atau kapel kenaikan ini. Lalu kemudian pada abad ke-7 dibangun lagi gerejanya. Tapi bangunan ini juga kemudian hancur dan dibangun ulang oleh tentara salib pada abad ke-12. Yang disebut tentara salib ini adalah tentara-tentara Eropa yang bergabung untuk melakukan crusade, ya, bahasa Inggrisnya crusade itu artinya perang salib, untuk melawan orang-orang yang dianggap bertentangan dengan gereja. Nah, itu yang salah satu sejarah gelap gereja, karena sebetulnya perang salib ini didanai oleh jemaat dalam bentuk penjualan yang dinamakan indulgensia atau surat penghapus siksa dalam tradisi gereja Romawi. Dan ini disebut sejarah gelap dalam gereja, karena bagaimanapun gereja tidak boleh merestui yang namanya perang. Lalu kemudian dihancurkan lagi oleh tentara Salahuddin. Salahuddin adalah seorang sultan. Dia lahir di Irak, tapi dia memimpin di Mesir dan Syria. Dan ketika dia menghancurkan bait suci ini, bait suci gereja ini, gereja kenaikan ini, dia sisakan pasar oktagonal. Pasar oktagonal, pagar, bukan pasar. Pagar oktagonal itu maksudnya pagar yang berbentuk segi 8. Ya, okta itu kan artinya 8. Nah itu, jadi tentara Salahuddin menghancurkan bangunan yang sudah direnovasi oleh tentara salib pada abad ke-12 dan hanya menyisakan, nah ini bangunan yang ada di gambar ini. Itu yang tersisa sekarang. Kalau Bapak Ibu pergi ke sana, kalau mau masuk di
pintu gerbangnya itu ada pintu gerbang kecil di situ. Nah ini pintu gerbangnya. Ini pintu gerbang ini kecil, ukurannya kecil. Jadi kalau kita masuk itu nggak bisa masuk serentak, harus masuk satu-satu. Dan di dalam pun ruangannya sangat kecil. Kita nggak bisa bikin ibadah di situ, terlalu panas. Dan tadinya gereja ini adalah sebuah gereja yang terbuka, langitnya terbuka. Kenapa dirancang begitu? Karena memang untuk menghayati peristiwa kenaikan Yesus. Ketika orang masuk ke dalam, dia bisa melihat ke langit. Saya lanjutkan. Tahun 1188, Salahuddin, Sultan yang tadi, mewakafkan tanah itu kepada dua syekh yang ada di Yerusalem, yang kemudian mengubahnya menjadi masjid. Jadi Salahuddin ini seorang Muslim, seorang Sultan Muslim, dia wakafkan. Wakafkan itu kalau di Indonesia kan dia hibahkan. Dan kemudian mereka mengubahnya menjadi masjid. Nah kemudian, karena, jadi meskipun itu sudah masjid, tapi di perkembangan kemudian ternyata banyak pengunjung yang datang ke bangunan ini justru adalah orang-orang Kristen. Dan mereka memberi persembahan, memberi donasi di situ. Sehingga oleh Salahuddin, dia perintahkan supaya masjid itu jangan di kapel ini. Jadi buatlah masjid di sebelahnya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Bukit Zaitun, ke kapel kenaikan ini, di sebelahnya ada masjid. Nah, masjid inilah yang boleh dipakai oleh umat Muslim untuk sholat, beribadah. Tapi kapel ini tidak boleh mereka pakai untuk sholat. Meski begitu, kapel ini tetap dianggap masjid. Bahkan yang menjaganya adalah orang Muslim. Tapi kita umat Kristen boleh masuk ke dalam situ. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau di Tanah Suci, Yerusalem, dan sekitarnya, kerukunan antar umat beragama ini sebetulnya begitu terjaga dan begitu terawat. Tapi saya pernah mendengar satu seminar yang disampaikan oleh Pak Bambang Nursena. Beliau bilang semakin jauh agama dari akarnya, maka semakin rentan dia terhadap konflik. Jadi di sana ternyata kerukunan itu begitu baik. Makanya meskipun kapel ini sekarang statusnya adalah sebuah masjid, tapi orang-orang Kristen bebas masuk ke dalamnya. Bebas untuk kita beribadah di dalam. Ada jejak kaki Yesus di dalam, di mana kita bisa memberikan persembahan. Ini saya tunjukkan gambar jejak kaki Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di dalamnya ada jejak kaki ya. Bapak Ibu pakai handphone, dekatkan aja handphone, pasti kelihatan itu ada jejak kaki. Dan ini adalah kaki kanan. Nah, waktu itu kami iseng aja bertanya kepada yang jaga di situ. Yang jaga tadi orang Muslim, dan juga kebetulan tour guide kami seorang Arab. Ya, dia bukan orang Israel, dia orang Arab, tapi dia bisa berbahasa Indonesia yang lancar. Ternyata kaki kiri Yesus itu dipindahkan ke Masjid Al-Aqsa. Karena jarak Bukit Zaitun, kalau Bapak Ibu naik ke atas Bukit Zaitun, melihat ke arah Yerusalem, itu terlihat jelas itu yang namanya Dome of Rock itu kubah emas ya, kubah yang warna emas itu, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di sebelahnya. Masjid Al-Aqsa itu kubahnya berwarna perak. Nah, jadi di Masjid Al-Aqsa itu jejak kaki kiri ditaruh. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ternyata orang-orang Islam di Yerusalem juga menghormati peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Dan mereka menganggap itu sebagai sebuah bentuk penghormatan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sehingga jejak itu buat mereka penting untuk mereka simpan, maka disimpanlah itu di Al-Aqsa, jejak kaki yang berwarna, yang sebelah kiri. Nah ini menariknya peristiwa kebangkitan Kristus ini, kenaikan Yesus ini ternyata menunjukkan adanya toleransi yang kuat yang ada di tengah sana antara Islam dan Kristen khususnya. Nah itu dulu sedikit bahasan tentang bukti historis tentang kenaikan Yesus ke surga. Kalau ditanya ada bukti-bukti yang lainnya, saya ini tidak ada. Kita lanjutkan sekarang. Kita belajar sekarang makna dari kenaikan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, makna kenaikan Yesus Kristus yang pertama kalau kita baca di Lukas pasal 24 ayat yang ke-52 dikatakan begini. Mereka sujud menyembah Dia
menyembah Yesus, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ada teks bahasa Yunani-nya di situ metacharas megales. Jadi dengan charas itu sukacita atau kegembiraan, megales itu artinya besar, sangat besar. Artinya apa? Kenaikan Yesus memberi sukacita yang besar bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Bukan iman yang dibangun atas dasar kepalsuan. Tapi dengan kenaikan Yesus, maka kita bersukacita karena iman kita adalah benar adanya. Itu poin pertama. Jadi peristiwa kenaikan ini harus kita rayakan dengan sukacita, kegembiraan. Poin yang kedua, nanti pembahasannya akan diperluas oleh Ibu Gembala, implikasinya atau aplikasinya dalam hidup kita bagaimana. Poin yang kedua, Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, di situ dikatakan lexeste dunamin. Jadi yang diterjemahkan kuasa di situ adalah kata dunamin. Kalau kita baca di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-7 juga ada kata kuasa. Ya, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 ada kuasa. Tapi kuasa di ayat yang ke-7 diterjemahkan dari kata exousia, bahasa Yunani-nya. Sementara di ayat 8 dunamis. Nah, apa bedanya? Kalau exousia itu kuasa dalam pengertian otoritas. Jadi misalnya Ibu Gembala memberi kuasa kepada pendeta Fati untuk memimpin perjamuan kudus misalnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada otoritas. Jadi otoritas diberikan kepada orang yang dipercaya. Itu kuasa dalam pengertian otoritas. Nah, tapi kuasa yang disebut pada ayat yang ke-8 ini, dunamis, itu bukan otoritas seperti itu, tapi kuasa yang sifatnya itu menggerakkan atau kekuatan, daya. Nah, kuasa apa itu? Kita bisa lihat itu di bagian berikutnya. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku. Esestemu martures. Martures itu dalam bahasa Yunani kita mengenal istilah marturia. Martures artinya bersaksi. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-15. Saya bacakan saja supaya cepat. Lukas pasal 21 ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Jadi Yesus memberi kita kuasa. Nah, peristiwa kenaikan memberi kita kuasa, memberi kita kemampuan, memberi kita kekuatan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus. Nah, bagaimana cara menjadi saksi Kristus? Cara menjadi saksi Kristus itu tidak melulu melalui kata-kata, kalau kamu tidak percaya kepada Kristus, kamu akan binasa, atau kita harus menjelaskan doktrin tentang gereja dari masalah kesan Tuhan sampai kepada masalah doktrin eklesiologi, pneumatologi, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Setiap orang itu kan punya karunia yang berbeda-beda. Ada orang yang punya karunia mengajar, ya silakan dia mengajar tentang Alkitab, tentang Kristus, dan sebagainya. Tapi ada orang yang karunianya itu adalah karunia bernyanyi. Berarti melalui pujian pun kita bisa memberitakan tentang Kristus. Ada orang yang punya talenta berbisnis. Bisnis pun kita bisa bersaksi tentang Kristus. Karena banyak sekali pebisnis-pebisnis sekarang yang bisa dia bercerita tentang Kristus. Seorang atlet pun dia bisa berbicara tentang Kristus. Seorang artis pun bisa dia bercerita tentang Kristus. Jadi apapun profesi kita, seorang guru, seorang petani, seorang pedagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, semua bisa kita pakai untuk memberitakan tentang Kristus. Jadi tidak harus melalui kata-kata seperti seorang pendeta. Bagian-bagian yang sulit, ya udah serahkanlah itu kepada pengajar, kepada pendeta. Tapi untuk hal-hal yang sederhana, itu
itu menjadi milik kita semua. Kita semua punya kuasa untuk memberitakan tentang Kristus. Bagaimana caranya? Ya kita yang harus memikirkan itu, karena kita yang dipanggil untuk itu. Kita pasti tahu kapasitas kita apa yang bisa saya bagikan tentang Kristus. Misalnya kalau pedagang, ya berdaganglah dengan jujur. Jangan ambil keuntungan yang terlalu besar, tapi jujurlah. Kalau ada orang yang membutuhkan, lalu kemudian kita memberi pinjaman, jangan kita menjadi rentenir seperti penagih hutang yang tidak mengenal Kristus, tapi jadilah seperti orang yang mengenal Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus dengan profesi yang kita punya sekarang? Pasti bisa kita, apapun profesi kita. Nah, yang kemudian, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Hutos eliusetai. Ya, hutos eliusetai. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, kenapa di situ ada kata Yesus ini? Memang ada Yesus yang itu. Yesus ini artinya bahwa bukan Yesus yang lain. Kalau kita baca di surat-surat Paulus pernah berkata, kami tidak memberitakan tentang Yesus yang lain. Kami memberitakan Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Yesus ini, Yesus yang sama, yang dipercaya oleh para murid, itulah yang akan datang kembali. Yang kedua, Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus akan datang kembali dalam keadaan seperti ketika ia bangkit. Ya, bukan dalam keadaan seperti sebelum dia disalibkan, tapi dalam keadaan ketika dia bangkit. Kita membaca dalam Alkitab, ketika Yesus sudah bangkit, dia memiliki kekuatan kuasa yang luar biasa. Misalnya ketika murid-murid sedang berkumpul di dalam satu ruangan yang tertutup, tiba-tiba Yesus bisa ada di dalam situ. Bagaimana cara dia masuk? Berjamaah dulu, Yesus ngetok dulu. Tapi ini tidak. Jadi ada suatu kuasa yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus setelah dia bangkit. Nah, Yesus inilah yang akan datang kedua kali, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menebus kita. Nah, ini berarti kenaikan Yesus memberi pengharapan kepada kita bahwa dia akan datang kembali. Nah, poin terakhir dari slide yang saya sampaikan adalah pesan penting kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Hai orang-orang Galilea, Andres Galilaioi, saya dikatakan di situ, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ya. Ngapain lihat-lihat ke langit? Ini pertanyaan yang menarik yang diberikan oleh para malaikat kepada orang-orang Galilea. Nah, kenapa di sini disebut orang-orang Galilea? Karena ternyata ada fakta unik di dalam murid-murid Yesus. 11 dari 12 murid Yesus adalah orang Galilea. Hanya satu yang tidak berasal dari Galilea, yaitu Yudas Iskariot. Sisanya berasal dari Galilea. Jadi ketika Yudas Iskariot berkhianat, maka sekarang yang tersisa adalah orang-orang Galilea semua. Maka malaikat bilang, hai orang-orang Galilea. Nah, orang Galilea ini sering dipandang hina pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka dianggap kurang terdidik. Karena pendidikan di sana katanya kurang bagus. Lalu kemudian orang-orangnya kasar. Karena pekerjaan mereka ya kalau bukan nelayan, petani, dan sebagainya. Dan mereka agak jauh dari kekuasaan. Di samping itu Galilea ini adalah pusatnya kaum pemberontak. Kaum Zelot itu banyak berkeliaran di Galilea. Bahkan murid Yesus banyak yang dari kelompok Zelot, kelompok pemberontak pada waktu itu. Suka ngajak perang. Lalu secara keagamaan, Galilea ini adalah dianggap orang-orang yang tersesat, orang-orang yang kotor. Kenapa? Karena mereka bebas bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi. Bergaul dengan orang-orang Yahudi itu bebas di sana. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem menganggap orang-orang Galilea ini kotor. Najis lah kira-kira. Nah, tapi orang Galilea ini punya karakter yang luar biasa. Pertama, mereka itu pekerja keras. Jadi mereka itu punya banyak akal, ya, pebisnis tangguh. Meskipun mereka itu secara pendidikan, mereka tidak mendapat pendidikan yang layak dibanding orang-orang Yudea. Tapi mereka orang-orang yang cekatan, pintar berbisnis, kemudian gigih dalam bekerja. Itu karakter orang Galilea. Di samping itu mereka adalah pejuang-pejuang yang tangguh. Makanya tadi saya bilang orang Galilea itu kebanyakan adalah pemberontak pada zaman Yesus. Petrus kemana-mana selalu bawa pedang. Bahkan ketika Yesus ajak dia berdoa di Taman Getsemani, dia bawa pedang.
Kenapa? Karena dia pikir, wah nanti di sini Yesus akan melakukan pemberontakan. Yang namanya pemberontak, ya otaknya pemberontak kan. Jadi dia pikir Yesus mau ngumpulin mereka untuk merancang strategi perang. Makanya ketika Yesus ditangkap oleh tentara-tentara Bani Suci, maka Petrus langsung mencabut pedangnya dan dia langsung potong telinganya salah satu tentara yang disebut Markus katanya namanya ya dalam tradisi. Tapi apa yang terjadi? Yesus kemudian larang, dia bilang orang yang membunuh dengan pedang akan mati dengan pedang. Sehingga Petrus ada kegalauan tersendiri sehingga cukup bisa diterima oleh akal sehat ketika dia sedang mengintip-intip Yesus. Ya kan waktu Yesus dihadapkan ke Pilatus, ke Herodes, kan Petrus selalu ngikutin. Tapi dia dari jarak jauh. Dia takut ketahuan. Nah ketika orang bilang, engkau ini pengikut orang itu, dia langsung menyangkal. 3 kali dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak seperti yang dia bayangkan. Yang dia mau Yesus itu yang berontak seperti kaum Zelot. Tapi ternyata Yesus tidak melakukan itu. Yesus justru memilih untuk menyerahkan dirinya. Memilih untuk mati. Dan ini yang tidak dipikirkan oleh Petrus. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kisah para rasul dimulai dengan kisah tentang Petrus. Artinya apa? Seorang yang pernah menyangkal tiba-tiba berubah 180 derajat. Ada apa? Karena dia menemukan sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus. Kematian Yesus tidak membuat Petrus meninggalkan Yesus, tapi justru membuat dia semakin kuat. Maka ini meneguhkan bahwa peristiwa kenaikan itu pasti terjadi. Karena Petrus adalah salah satu saksinya. Nah, jadi itu orang Galilea. Dan dikatakan di sini, hai orang Galilea, Andres itu dalam bahasa Yunani itu orang yang sudah dewasa. Ya, orang yang sudah matang. Galilea, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Jadi ini sebetulnya malaikat itu, kalau kita mau ceritakan balik, pada waktu Yesus terangkat ke surga, naik ke murid-murid terperangah. Mereka melihat ke langit, menyaksikan sesuatu yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya, nggak pernah mereka saksikan sebelumnya, sehingga mereka seperti terpana lihat ke atas. Lalu tiba-tiba muncul 2 malaikat yang berkata, ngapain lo lihat ke atas? Ya, ngapain lo lihat ke langit? Yesus yang sudah terangkat ini akan datang kembali. Tapi pertanyaan para malaikat ini menarik. Kenapa kamu melihat ke langit? Banyak orang ketika merasa heran, merasa sakit, merasa tidak berdaya, merasa apa segalanya, selalu diserahkan ke langit. Ya kan? Banyak orang menghabiskan waktu lebih banyak untuk berdoa daripada melakukan sesuatu. Malaikat-malaikat itu berkata, cukup, segala sesuatu tentang Yesus sudah engkau ketahui. Engkau sudah melihat semua yang Yesus lakukan. Engkau sudah menyaksikan tentang Kristus. Ini saatnya bukan untuk melihat dia ke atas, tapi dia ada di sekitar kita. Kan Yesus bilang, bagaimana kita bisa melihat Yesus? Pada waktu kita melihat orang di penjara, pada waktu kita melihat orang yang udah nggak bisa pakai baju, pada waktu kita melihat orang-orang yang terbuang, disitulah dia. Jadi kita nggak saatnya lagi untuk mencari Yesus di langit. Dia ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka panggilan kita, orang percaya, adalah panggilan untuk usahakan damai sejahtera di tengah dunia ini. Jadi bukan panggilan untuk bicara tentang apa yang di atas. Yang di atas itu sudah urusannya Bapa. Kita sudah ada jaminan masuk surga. Kematian Kristus, kebangkitan, dan kenaikan dia ke surga, itu sudah menjadi jaminan buat kita untuk masuk. Masalah kita sebetulnya adalah dunia ini. Karena Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa loh, tidak ada terkecuali. Nah, sudahkah kita menjalankan tugas itu? Atau jangan-jangan kita masih fokus ke atas, masih melihat-lihat ke langit, Tuhan apakah saya masuk surga atau tidak? Ngapain kita masih pusing dengan itu? Tuhan sudah bilang, jadi jangan kita masuk surga. Tugas kita sekarang adalah mendatangkan surga itu di bumi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan mengantarkan manusia di bumi ke surga, tapi menghadirkan surga di bumi. Nah, inilah makna kenaikan Yesus Kristus. Ini pesan penting yang harusnya kita pakai untuk merefleksikan diri kita. Bahwa sebenarnya kita ini semuanya orang-orang percaya, dipanggil oleh Tuhan untuk mengurusin dunia ini. Makanya ketika terjadi COVID-19, kita bisa apa? Harus ada yang kita bisa lakukan.
Setidaknya kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, karena banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan sekarang, banyak orang yang butuh pertolongan sekarang. Kalau kita punya kelebihan, saatnya kita menunjukkan itu. Kita bisa menunjukkan itu bukan memandang agama, karena dia orang Kristen kita harus tolong duluan, tidak. Kepada semua orang, tetangga kita, ada nggak tetangga kita yang begitu? Ya. Jadi kehadiran kita betul-betul kehadiran yang mencerminkan Kristus. Jadi jangan sampai kita menjadi anti dengan orang lain hanya karena kita percaya sudah punya surga. Enggak dong, kita maunya supaya semua orang masuk surga. Maka beritakanlah kabar baik. Nah ini implikasi dari peristiwa kenaikan Yesus ini. Nah itu yang bisa saya bagikan, nanti kita bisa sharing dengan Ibu Gembala bagaimana kita mengaplikasikan itu. Tapi kalau ada pertanyaan juga mengenai materi yang sudah saya bagikan tadi, silakan saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan dapat Bapak Ibu berikan melalui fungsi chat yang ada, bisa juga dengan pertanyaan, mengangkat tangan, dan silakan bertanya. Atau bisa juga di YouTube ada chat room-nya, bisa juga ditanyakan di situ. Nah, itu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak untuk melanjutkan dan sharing. Ada yang bertanya? Iya. Makasih Pak Yos untuk mengajak kita semua belajar firman.